A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'dah. Qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Qala dawu sapa Nabi Hud. Qala dawu sapa Nabi Hud dawe qad waqa'a hale teman-teman tumiba. Qad waqa'a hale teman-teman tumiba wajibat tegese wajib alaikum ing atase sira kabeh apa bapak ila falqa angka rijsun alaikum ing atase sira kabeh mirabbikum saking pangerane sira kabeh apa sing tumiba rijsun siksa. Asal makna rijsun itu kotor. Tapi di sini ditafsiri ay adzabun. Apa rijsun siksa. Adzabun tegese siksa wa ghadabun lan bendu. Wagodopun lan bendu murka boleh. Wagodopun lan bendu atau murka atujadilunani apa toh pada maduni sapa sira kabeh ing ingsun. Maduni itu memusuhi, debat, nyangkal. Atujadilunani apa toh pada maduni sapa sira kabeh ing ingsun fi asma'in ing dalem pira-pira aran. Fi asma'in ing dalem pira-pira aran samaitumuha kang pada ngarani sapa sira kabeh ing asma'in. Samaitumuha kang pada ngarani sapa sira kabeh ha ing asma'in ay samaitum tegese ai samaitum tegese pada ngarani sapa sira kabeh. Ai samaitum tegese pada ngarani sapa sira kabeh bihan asmain. Biha kelawan asmain antum yo sira kabeh. Antum yo sira kabeh wa abaukum lan pira-pira bapake sira kabeh. Wa abaukum lan pira-pira bapake sira kabeh. Ngarani asnaman ing pira-pira berhala. Asnaman ing pira-pira berhala ta'budunaha kang pada nyembah sapa sira kabeh ing asnam. Ta'budunaha kang pada nyembah sapa sira kabeh ing asnam. Manazzala ora nurunaken. Manazzala ora nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Manazzala orang nurunaken sapa Allah Gusti Allah biha kelawan oleh nyembah asnam. Biha kelawan oleh nyembah asnam ai bi ibadatiha. Ai bi ibadatiha tegese kelawan oleh nyembah asnam. Para nurunaken min sultanin saking dalil. Min sultanin saking dalil hujjatin tegese hujjah. Hujjatin tegese hujjah wa burhanin lan bukti. Wa burhanin lan bukti fangtadziru mangka pada nunggu sapa sira kabeh. Fangtadziru mangka pada nunggu sapa sira kabeh nunggu al adzab ing siksa.
Inni satuhune ingsun makum ing dalem sertane sira kabeh. Inni satuhune ingsun makum ing dalem sertane sira kabeh iku minal mungtadzirina setengah saking pira-pira wong kang padha nunggu. Iku minal mungtadzirina setengah saking pira-pira wong kang padha nunggu. Dzalikum utai mengkono-mengkono sira kabeh. Dzalikum utawi mengkono-mengkono sira kabeh bitakdzibikum kelawan oleh nggorohaken sira kabeh. Bitakdzibikum kelawan oleh nggorohaken sira kabeh limarang ingsun faursilat mangkaten uculaken. Faursilat mangkaten uculaken den bebas den lepas ya kena. Faursilat mangkaten uculaken alaihi ing atase kaum Hud apa sing den uculaken arihu angin. Apa arihu angin al-aqimu kang gemuruh. Al-aqimu kang gemuruh ayat yang ke-71 surah Al-A'raf. Allah menjelaskan qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadabun. Nabi Hud bersabda qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun. Di ayat sebelumnya qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka minta didatangkan siksa karena mereka tidak percaya. Nabi Hud menjawab qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Betul-betul terjadi menimpa, membahayakan, merugikan kamu semua dari Tuhan kamu rijsun siksa wa ghadabun dan murka Allah. Ketika kamu menantang Allah, tunggu saja. Tapi umat baginda Nabi itu Baginda Nabi minta supaya tidak disiksa di dunia. Akan tetapi mungkin karena sudah keterlaluan sehingga terjadi siksa di sana di sini. Wa ghadabun dan murka Allah tujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kamu semua menyangkal, mendebat kepadaku di dalam nama-nama yang kamu semua beserta bapak-bapakmu memberikan nama sebagai berhala yang kamu sembah. Manazzalallahu biha, Allah Ta'ala tidak menurunkan kekuasaan, dalil, burhan, bukti untuk menyembahnya. Fangtadhiru inni ma'akum minal mungtadhirin. Tunggulah, sesungguhnya aku ma'akum minal mungtadhirin, beserta kamu termasuk orang yang menunggu keputusan Allah. Setelah ditunggu Nabi Hud dan kaum yang menentangnya, maka di situ fa'ursilat alaihim rihul aqim. Angin yang sangat menakutkan dengan suara yang gemuruh luar biasa menimpa kepada kaum Hud yang menantang, yaitu dari kelompok Ad. Kelompok Ad itu tingginya dijelaskan di depan itu adalah mi'atad dzira'in, 100 hasta. Itu orangnya gede-gede, kuat-kuat, dihempaskan oleh angin gemuruh dari bentuk azab Allah yang mereka tantang. Jadi tidak usah nantang-nantang siksa dari Allah ketika memang tidak percaya.
Manusia itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Manusia itu tidak mempunyai kebisaan apapun. Manusia itu hanya mempunyai super kekurangan. Ketika seseorang itu sudah menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya hebat, maka menyepelekan orang lain. Ketika sudah menyepelekan orang lain, maka itu adalah kekurangan diri dia yang menganggap kuat. Nah, disitulah Allah Ta'ala memfasilitasi kelebihan dan kekurangan, tapi dalam diri manusia ketika tidak dimanfaatkan fasilitas positif maka isinya kekurangan. Namun ketika fasilitas positif itu dimanfaatkan sebaik mungkin maka isinya kelebihan, bahkan kelebihan itu melebihi kehebatan para malaikat. Manusia itu bisa melebihi jahatnya hewan dan setan ketika manusia itu betul-betul mengikuti bisikan nafsu mulhimah fujur dan ammarah, mengikuti langkah setan. Itu akan lebih jahat daripada setan. Tapi sebaliknya manusia itu akan lebih baik daripada malaikat ketika manusia itu betul-betul taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu akan lebih baik karena manusia itu difasilitasi nafsu positif dan nafsu negatif. Makanya Luqman Al-Hakim diceritakan dalam tafsir, Luqman Al-Hakim disuruh memilih antara menjadi nabi dan menjadi ahli hikmah. Luqman Al-Hakim memilih menjadi ahli hikmah. Apa alasannya? Kalau menjadi nabi, menjadi rasul, itu imannya, dirinya, nafsani, jasmani dan ruhaninya dijaga oleh Allah. Itu ketika menjadi nabi, maksum namanya. Imannya iman maksum, segalanya maksum. Nah, kalau imannya para wali itu mahfuz, dijaga juga. Akan tetapi Luqman Al-Hakim memilih menjadi ahli hikmah. Apa sebabnya? Sebabnya kalau orang hikmah itu biasa, imannya tidak maksum, tidak mahfuz, jasmaninya, nafsaninya, ruhaninya juga tidak mahfuz. Bisa mungkin melakukan keburukan, bisa mungkin melakukan kemaksiatan. Dengan kehati-hatian yang seperti itu, maka orang yang biasa menjadi ahli hikmah itu lebih luar biasa dibandingkan martabat nabi. Ini nabi loh, bukan rasul. Martabat nabi. Seorang ahli hikmah itu dijaga oleh Allah ketika dirinya menjaga. Jadi betul-betul bisa memanfaatkan fasilitas positif sehingga tidak dipengaruhi oleh fasilitas negatifnya. Itu hebatnya orang hikmah. Orang ahli hikmah itu bisa apapun diamalkan. Jadi konsepnya sederhana kalau orang hikmah itu. Banyak sekali nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Dengan konsep yang sederhana itu intinya apa? Intinya taat kepada Allah. Contoh nasihat dari Luqman Al-Hakim, saya pernah baca dalam Qisasul Anbiya, di situ tertulis, la tasum siyaman tarikan lis-sholati wasum siyaman jaliban lil ibadati. La tasum siyaman, jangan kamu berpuasa dengan puasa tarikan lis-sholat yang menjadikan kamu malas sholat. Tapi wasum siyaman jaliban lil ibadati, berpuasalah kamu yang puasa itu menjadikan kamu betul-betul tertarik kepada ibadah.
Nah, kuncinya apa? Kuncinya ikhlas dan pasrah kepada Allah. Jangan niat puasa ini, niat puasa puasa itu, tapi niat puasa lillahi ta'ala, niat puasa mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Itu yang nanti akan menjadikan puasa itu menarik kita kepada ibadah. Nah, kalau orang sudah seperti itu ya insya Allah tidak akan menentang siapapun, apalagi menentang para nabi, para rasulullah. Nah, ini berbeda dengan kaum Ad menantang Nabi Hud, sehingga betul-betul fa'ursilat alaihimu rihul aqim, diutus atau dilepaskan angin yang gemuruh sangat menakutkan untuk mengadab kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh. Kita kaji. Qala jumlahnya lafal ingkung taminas shodiqin, terus qala, tidak waqala, tidak. Langsung karena kedudukannya lafal qala itu menjadi jawab dari pertanyaan atau dari tantangan qadiyah sebelumnya. Qala Nabi Hud mengatakan, bersabda, qad waqa'a. Qala bentuk fiil mati, qala yaqulu qawlan, itu maknanya berbicara, ngucap, sabda. Qala yaqilu qailan wa qailulatan, kalau qala yaqilu maknanya tidur di siang hari. Itu di awal-awal surah Al-A'raf dijelaskan. Qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun. Qadnya litahqiq. Kalau ada kalimat tidak bisa menerima tandanya kalimat isim, tidak bisa menerima tandanya kalimat fiil, maka itu dinamakan kalimat huruf. Seperti qad ini dinamakan kalimat huruf. Kalau qad ditanwini qadin, maknanya bukan sungguh-sungguh lagi, bukan teman-teman lagi, tapi qad yang ditanwini qadin itu artinya mencukupi, bukan kalimat huruf tapi kalimat isim, bimana hasbu. Qad waqa'a, lafal waqa'a bentuk fi'il madhi ala wazni fa'ala. Dalam istilah sorof itu ada 4 istilah yang harus kita pahami. Pertama, wazan. Wazannya lafal fa'ala. Kemudian mauzun. Mauzunnya lafal waqa'a. Sigot itu bentuk fi'il madhi. Waqi fi'il madhi mufrad mudzakkar ghaib. Pasti menyimpan fa'il di dalamnya. Kalau kalimat fi'il pasti menyimpan fa'il di dalamnya. Setiap pekerjaan pasti menyimpan pekerjanya. Waqa'a ditafsiri wajaba ala wazni fa'ala. Nanti fa'ilnya di mana? Alaikum mendatangkan lafal ala. Kemudian kum sebagai majurnya, min huruf jar, rabbikum juga sebagai majurnya. Ini ada dua huruf jar didahulukan mengakhirkan fa'il, mempunyai apa faidahnya? Faidahnya adalah takhsis, mengkhususkan, betul-betul khusus untuk kamu dari Tuhan kamu azab dan murka. Ini alaikum mir rabbikum mempunyai faidah takhsis, mengkhususkan. Betul-betul kamu hidup di pondok pesantren mendapatkan ilmu dari Allah ketika kamu taat misalkan. Itu mendahulukan alaikum mir rabbikum, mengakhirkan fa'il, faidahnya itu tadi litaksis, mengkhususkan, menentukan. Wa ghadabun dan murka Allah. Lafal ghadabun diatofkan kepada lafal rijsun. Lafal rijsun maktub
alehnya dibaca rofa, maka lafal ghadab pun sebagai maktub dibaca rofa, wawunya huruf athof. Tawabi itu jumlahnya ada 4, naat, tauhid, athof dan badal. Ini namanya lafal wa ghadabun maktuf, ya, maktuf, wawunya huruf athof, susunannya rijsun wa ghadabun, ini dinamakan susunan athof nasab. Athof itu asal makna athof itu adalah lentur, lembut, menyesuaikan. Itu athof. Setelah menjadi istilah ulama linahu, maka disebut tabi, mengikuti keberadaan maktuf alehnya. Wa ghadabun. Atujadilunani, hamzahnya lafal atujadilunani itu hamzah istifham. Tujadilu, jadala, yujadilu, yujadilani, yujadiluna, tujadilani, yujadilna, tujadilani, tujadiluna, ala wasni tufa'iluna. Alifnya lafal itu ada alifnya, itu dinamakan alif musyarakah, saling menentang, saling mendebat satu dengan yang lain. Itu namanya alif musyarakah. I'rabnya dirofakan, alamat rofaknya make nun, karena lafal tujadilun adalah af'alul khamsah. Wa amman nunu fayakunu alamatan lirraf'i fil af'alil khamsati. Atujadilunani. Nun yang kedua itu dinamakan nun wikoyah. Apa sebabnya? Kalau tidak ada nun wikoyahnya maka dibaca atujadiluni. Berarti ada kalimat fi'il yang dijarkan. Makanya harus mendatangkan nun wikoyah. Wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tusim. Teruskan. Wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tusim. Wa qablayan nafsi, dan sebelum ya mutakallim. Wa qablayan nafsi ma'al fi'li, beserta kalimat fi'il, ultuzima, diwajibkan. Artinya kalau ada kalimat fi'il mempunyai makmul berupa yang mutakallim, maka harus mendatangkan nun wikoyah, nun yang menjaga supaya kalimat fi'il itu tidak dibaca kasroh. Atujadilunani. Nun yang kedua dinamakan nun wikoyah. Fi asma'in, lafal asma'in jamak taksir dari lafal ismun, asma'un, ditanwini. Samaitumuha, samaitumuha, haknya ini kembali kepada lafal asma, karena lafal asma itu jamak. Jamak itu hukumnya muannas. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Kullu jam'in, setiap jamak muannatsun hukumnya muannats. Walaupun isinya laki-laki tapi tetap dihukumi muannas karena perkumpulan itu hukumnya muannas. Samaitum biha antum, ini lafal antum didatangkan. Karena apa? Karena lafal wa abaukum itu diatofkan kepada domirnya lafal samaitum. Nah, isim dhohir itu tidak boleh diatofkan kepada isim domir, oleh sebab kepada domir mustatir, maksudnya kepada domir mutasil. Oleh sebab itu harus didatangkan domir mungfasilnya. Samaitumuha antum wa abaukum,
Lafal wa'abaukum diatofkan kepada lafal antum yang menjadi badalnya domir tum yang ada dalam lafal samaitumuha. Nah, samaitumuha isinya apa? Asnaman, berhala. Asnamun jamak taksir dari lafal sonamun. Berarti ini jamak lah, jamak hukumnya muannas ta'budunaha. Pakainya ta'budunaha, enggak ta'budunahu. Karena apa? Asnaman jamak hukumnya muannas. Ma nazzalallahu biha. Maknya mak nafi, nazzala ala wazni fa'ala. Ma nazzalallahu, Allah Ta'ala tidak menurunkan biha di dalam menyembah asnam itu min sultanin, hujjah, bukan. Tidak ada ceritanya menyembah selain Allah itu ada dalilnya, itu tidak ada. Menyembah setan punya dalil dari mana? Tidak ada. Allah Ta'ala enggak memberikan sultan, enggak memberikan hujjah, enggak memberikan bukti. Kalau yang namanya menyembah selain Allah ya sesat, salah, syirik. Oleh sebab itu fangtadiru, lafal sultanin ini dijagarkan oleh min, lafal sultanin ditanwini karena isim munsharif. Ingat, kalimat isim itu ada 3 macam. Ayo, apa saja? Isim mutamakin, amkan disebut isim mu'rab. 2, isim mutamakin ghairu amkan disebut isim ghairu munsharif. 3, isim ghairu mutamakin ghairu amkan disebut isim mabni. Itu di jurumnya ada, di Imriti juga ada. Ini jurumnya lagi saya revisi. Insya Allah akhir bulan Februari ini mungkin sudah mulai angkat cetak, dan bulan Ramadan mungkin sudah jadi. Ini kemarin dari percetakan mengirimkan 3 judul minta dikoreksi. Jadi ini lagi saya koreksi. Yang sudah saya koreksi selesai Tafiyatul Wildan, itu bagus. Udah tak koreksi, ini lagi ngoreksi Qaitul I'rab. Insyaallah besok atau lusa saya koreksi Jurmiyah. Nanti setelah dikoreksi tak kembalikan lagi ke percetakan, insyaallah langsung dicetak. Mudah-mudahan Syawal sudah ada buku-buku itu, khususnya untuk kelas 1 pelajaran Jurmiyah sama pelajaran Qaitul Tafsiratul Wildan. Awamilnya insyaallah udah wujud bentuk cetakan, cukup bagus lah. Sampulnya juga cukup bagus. Itu tadi ya, kalimat isim ada 3. Untuk di Imriti ada, saya jelaskan, di Jurmiyah juga ada. Kenapa saya sebutkan nanti di Imriti saya sebutkan lagi? Biasanya kalau ngaji Jurmiyah nanti sudah hafal, itu lupa lagi, sehingga diulang di Amritinya. Itu yang bagus bukan Imriti tapi Amriti. Itu keterangannya ada di dalam Syarah Lataiful Isyarah. Nazumnya Waraqat itu ada namanya Nazum Lataiful Isyarah. Itu syarahnya ada menjelaskan tentang Syekh Syarafil Amriti bi fathil aini asahhu, lebih sahih. Walaupun ada yang baca Imriti, boleh membaca Imriti juga boleh, tapi yang bagus adalah Amriti. Itu ada di daerah Mesir, sangat jauh. Insyaallah ada penjelasannya. Kalau kamu telaten membaca buku-buku itu, insyaallah alatnya cukup. Kalau dari kelas 1 sanawiyah atau kelas 7
kelas 7 sampai kelas 9 itu udah komplit, alatnya sudah bagus. Sampai Mulhatul I'rab itu alat yang sudah cukup menengah ke atas. Justru kadang tidak ada di Alfiyah, di Mulhatul I'rab ada. Lafal subhana di dalam Alfiyah tidak ada, tapi di Mulhatul I'rab ada. Hanya babnya memang terlalu pendek-pendek itu di Mulhatul I'rab. Tapi Mulhatul I'rab itu saya menerjemah belum selesai. Mudah-mudahan tak cepat selesailah nanti. Kita lanjutkan, fangtadziru inni ma'akum minal muntadzirin. Fangtadziru inni ma'akum minal muntadzirin. Shadaqallahul azim. Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man afadhu ala ra'sihi thalathan. Babu man utawi ki kubab martelaken wong. Babu man utawi ki kubab martelaken wong afadho kang luberaken sapa man. Afadho kang luberaken sapa man ala ra'sihi ing atase sirahe man. Ala ra'sihi ing atase sirahe man. Salasan kelawan telung ambalan. Salasan kelawan telung ambalan. Bab menerangkan seseorang menumpahkan air mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali. Haddatsana nyeritaken ing kita sapa Abu Nuaimin Abu Nuaim. Kala ngucap sapa Abu Nuaim ngucape haddatsana nyeritaken ing kita sapa Zuhairun Zuhair. Sapa Zuhairun Zuhair an Abi Ishaq saking Abi Ishaq. Kala ngucap sapa Abi Ishaq ngucape haddatsani nyeritaken ing ingsun sapa Sulaiman bin Suradin Sulaiman bin Surad. Sapa Sulaiman bin Suradin Sulaiman bin Surad. Kala ngucap sapa Sulaiman. Kala ngucap sapa Sulaiman ngucape haddatsani nyeritaken ing ingsun. Haddatsani nyeritaken ingsun sapa Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im. Kala ngucap sapa Jubair. Kala ngucap sapa Jubair kala dawu sapa Rasulullah Sallam kia paring rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulillah wa sallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi. Amma anapun utawi ingsun. Amma anapun utawi ingsun iku fa ufitu afatu yufituni fi'il mudhari mutakallim wahidnya ufitu fa ufitu mangkang luberaken sapa ingsun. Fa ufitu mangkang luberaken sapa ingsun ala roksi ing atase mustaka ingsun. Kanjeng Nabi masa sirah sih. Ala roksi ing atase mustaka ingsun salatan kelawan telung ambalan. Salatan kelawan telung ambalan wa asyarolan awe isyara sapa Rasul. Wa asyarolan awe isyara sapa Rasul biyadaihi kelawan tangan lorone Rasul. Biyadaihi kelawan tangan lorone Rasul.
kiltaihima karone yadaihi kiltaihima karone yadaihi. Kedudukannya kilta itu dijadikan taukid saja. Biya kiltaihima apa kiltaihima? Kiltaihima itu yang bagus. Kiltaihima karone yadaihi. Bab menerangkan seseorang menumpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Hadis ini diambil dari Abu Nuaim, dari Zuhair, dari Abi Ishaq, dari Sulaiman bin Surad, dari Jubair bin Mut'im. Rasul bersabda, amma ana fa'ufidu ala ra'si thalathan. Ketika Rasul mandi itu disiramkan 3 kali air kepalanya disiram 3 kali. Wa asyaru biyadihi Rasul memberikan isyarat kayak gini 3 kali. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana nyeritakeun ing kita. Haddatsana nyeritakeun ing kita sapa Muhammad bin Basyarin, Muhammad bin Basyar. Sapa Muhammad bin Basyarin, Muhammad bin Basyar wa qala ngucap sapa Muhammad bin Basyar ngucape haddatsana nyeritakeun ing kita. Haddatsana nyeritakeun ing kita sapa Gundarun. Qala ngucap sapa Gundar ngucape haddatsana nyeritakeun ing kita sapa Syu'bah an Mikhwal bin Rasyidin saking Mikhwal bin Rasyid. An Muhammad bin Aliin saking Muhammad bin Ali. An Muhammad bin Ali saking Muhammad bin Ali. An Jabir bin Abdullah saking Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah saking Jabir bin Abdullah. Qala ngucap sapa Jabir ngucape kana sapa nabi sallam kiapa ing rahmatatim sapa nabi kana sapa nabi sallam kiapa ing rahmatatim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi nabi wasallam lan mugia paling keselamatan sapa Allah alaihi anaiku khabarnya lafal kana yufrigu iku yufrihu ngucuraken sapa nabi ala roksihi ing atase mustakane nabi salasan kelawan 3 ambalan. Ini hadis ini adalah hadis disebut hadis fi'li. Kalau di depan amma ana fa'ufidu ala ra'si salasan wa asyaru biyadaihi kiltaihima itu namanya hadis qauli. Ketika ucapan sabda Nabi itu dinamakan hadis qauli. Ketika bentuk perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi itu dinamakan hadis fi'li. Ini perbuatan Rasul yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah itu menuangkan atau mengucurkan air ke kepalanya 3 kali. Hadis ini diambil dari Muhammad bin Bashar, dari Hundar, dari Syu'bah, dari Mikhwal bin Rasyid, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah. Keberadaan Rasul mengucurkan air ke atas kepalanya 3 kali. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Muhammad ibnul Hanafiyah qala al haditsa wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.